Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Sejak umur 1 tahun, orang tuanya Weni telah berpisah. Setelah perceraian itu, ayah Weni meninggal dunia dan ibunya bekerja menjadi TKW di Arab Saudi. Weni dirawat oleh bibinya yang rumahnya terletak dekat dengan rumah Weni. Weni Tania akhirnya tumbuh menjadi gadis yang berusia 20 tahun dan dia merupakan warga kampung Ciloa Tengah, Desa Sindang Ratu, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di sekolahnya di SMK PGRI Wanaraja, Weni Tania sering menangis sendiri secara tiba-tiba. Namun kalau ditanya alasannya, dia tidak mau menceritakan penyebabnya. Padahal menurut keluarganya, Weni adalah pribadi yang pendiam, mandiri, dan tidak mau merepotkan orang lain. Weni suka menyendiri. Ini menyebabkan Weni tumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan sering menyimpan masalahnya sendiri. Dia bahkan tidak bisa menceritakan isi hatinya pada bibinya sendiri. Apakah semua ini karena Weni tumbuh besar dan dewasa karena tidak adanya sosok orang tua? Dan bahkan bila ibunya cuti dari pekerjaannya sebagai TKW dan datang ke Indonesia, Weni malah tidak mau diajak bepergian dengan ibunya. Weni merasa jauh dengan ibunya dan dia merasa tidak nyaman dengan ibunya sendiri. Weni bahkan sudah bisa mencari uang sendiri dengan bekerja. Namun, sewaktu Weni memiliki pacar yang bernama Dani Hamdani, Weni memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai buruh pabrik di daerah Garut. Dani Hamdani yang biasa dipanggil dengan nama Jafra ini berusia 22 tahun pada saat itu. Namun, baru beberapa saat mereka berpacaran, Weni dan Dani Hamdani atau yang biasa dipanggil Jafra ini, akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah. Tapi ternyata rasa cinta mereka berdua masih belum hilang. Dalam hati, keinginan untuk menjalin hubungan kembali lagi selalu muncul. Akhirnya, Weni pun menghubungi Jafra yang saat itu berusia 22 tahun dan mengajaknya untuk bertemu. Di pagi hari jam 9 pada tanggal 2 Februari 2021, Weni pamit ke bibinya bernama Ayu Kusmiati kalau dia akan ke rumah temannya yang terletak dekat dengan Pasar Wanaraja di Garut. Waktu itu, bibinya tidak khawatir sama sekali karena Weni sudah sering bermain ke rumah temannya dan selalu kembali pulang ke rumah tepat waktu. Nah, sewaktu berangkat dari rumah, Weni Tania terlihat tidak tenang dan terburu-buru. Sampai-sampai dia lupa mengunci pintu rumahnya. Padahal biasanya Weni ini anaknya tidak pernah ceroboh. Dia selalu mengunci pintu rumah dan juga tidak lupa mematikan lampu terlebih dahulu sebelum pergi dari rumahnya. Singkat cerita, Weni dan Jafra bertemu di alun-alun Wanaraja di kota Garut. Mereka membahas kisah asmara yang sudah putus. Saat itu, Weni mengajak Jafra untuk kembali berpacaran. Tapi, Jafra malah mengatakan, "Gimana kalau saya selingkuh?" Weni yang mendengar pertanyaan itu lalu menjawab, "Ya terserah kamu saja, tapi hubungan kita tetap kamu pertahanin ya." Akhirnya, Weni dan Jafra sepakat di hari itu untuk kembali menjadi sepasang kekasih. Jafra lalu mengajak Weni pergi ke sebuah lokasi yang berjarak cukup jauh dari alun-alun Wanaraja. Tempat itu berada di belakang PT Japfa yang memiliki sebuah kebun dan sungai kecil. Setibanya di pinggiran Sungai Muncang yang merupakan anak sungai Cimalaka, Weni malah sibuk dengan ponselnya. Padahal Jafra ingin menghabiskan waktu berduaan dengan Weni di sana. Tapi
Weni malah diam saja dan sibuk bermain dengan HP-nya. Bahkan ketika diajak ngomong, Weni sepertinya tidak fokus. Karena kesal, akhirnya Jafra pun mengintip HP-nya Weni. Dan diketahui kalau Weni ternyata sedang chatting dengan cowok lain melalui Facebook. Jafra seketika itu juga menjadi cemburu dan merasa dikhianati oleh Weni. Dia tidak dapat mengontrol emosinya. Dia berdiri, lalu membelakangi Weni. Jafra langsung mencekik leher Weni dan membanting tubuh Weni berulang-ulang kali. Melihat Weni dalam kondisi tak sadarkan diri, Jafra langsung membuka celana Weni dan mencari sebatang bambu di tempat itu. Akhirnya ditemukan bambu sepanjang 60 cm dan berdiameter sekitar 5 cm. Dengan kejamnya, Jafra menusukkan bambu tersebut ke bagian vital Weni berulang kali. Sampai akhirnya, ujung bambu itu menembus keluar dari sela-sela anus Weni. Gak berhenti di situ saja. Jafra kemudian menindih kepala Weni dengan batu. Setelah itu, dia meninggalkan Weni begitu saja. Tadinya, pihak keluarga Weni tidak menaruh rasa curiga dengan tidak pulangnya Weni. Karena Weni sering pergi ke rumah temannya dan biasanya beberapa hari kemudian baru pulang. Ketika ada tetangga yang menanyakan kondisi rumah Weni yang selalu terlihat gelap beberapa hari belakangan ini, barulah mereka sadar kalau Weni tidak pulang. Akhirnya, pihak keluarga mulai mencari keberadaan Weni dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. 3 hari kemudian, pada hari Jumat jam 9 pagi, seorang pencari kayu yang sedang menelusuri anak sungai Cimalaka menemukan sesosok jasad perempuan. Pencari kayu yang bernama Pak Etik mencium aroma busuk yang sangat menyengat pada saat dia mendekati sungai itu. Pak Etik langsung menelusuri sungai itu dan mencari sumber bau busuk. Akhirnya, dia menemukan jasad seorang wanita yang waktu itu menggunakan jaket kuning dan celana jeans berwarna biru. Jasad itu ditemukan dalam keadaan tengkurap dan terlihat terbuka setengah di bagian celananya, dengan sebatang bambu tertancap di lubang anusnya. Bambu itu terlihat berwarna hitam, berjamur, dan terdapat sisa darah yang mulai mengering. Penemuan tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Dalam waktu singkat, jasad tersebut dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi di Bandung pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021. Setelah diautopsi, diketahui kalau tubuh yang ditemukan itu adalah Weni, karena di pakaiannya terdapat KTP atas nama Weni Tania. Segera setelah diidentifikasi, pihak keluarga Weni langsung dikabari tentang berita menyedihkan itu. Dalam penyelidikan pihak kepolisian, 6 saksi yang salah satunya merupakan pihak keluarga dimintain keterangan. Menurut kesaksian keluarga, mereka terakhir kali berkomunikasi dengan Weni pada jam 1 siang hari. Pihak keluarga tidak ada yang mengetahui lokasi di mana pacarnya Weni berada. Bahkan, mereka tidak kenal siapa sebenarnya pacarnya Weni itu. Polisi pun bergerak cepat dengan menelusuri jejak digital dari HP Weni dan mengecek sosial medianya. Ternyata, postingan terakhir Weni di Facebook adalah di bulan Desember tahun 2020. Saat itu, Weni sempat mengupload fotonya yang sedang menangis dengan tulisan yang berbunyi, "Hargai perjuangan seseorang yang benar-benar tulus kepadamu, sebelum dirimu berlarut dalam penyesalan." Untuk sementara, polisi menyimpulkan 2 dugaan. Pertama, Weni ini korban pembunuhan, atau yang kedua adalah kecelakaan. Namun, berdasarkan hasil forensik di tubuh Weni terdapat tanda-tanda penganiayaan, yaitu bekas cekikan di leher dan juga memar akibat dibanting beberapa kali. Dan
dapat dipastikan kalau kematian Weni ini adalah pembunuhan. Selain itu, pihak kepolisian juga mencurigai pacarnya Weni. Namun pertanyaannya, di manakah pacar Weni berada? Untunglah, saat itu ada teman Weni yang tahu tentang hubungan asmara antara Weni dengan Jafra. Kasus kematian Weni saat itu ditangani oleh Polsek Wanaraja, dan lewat koordinasi antar pihak kepolisian didapatkan informasi bahwa Polsek Tarogong Kidul telah menangkap seorang tersangka yang bernama Jafra. Bahkan, Jafra ini sudah berada di dalam sel Polsek Tarogong sebelum mayat Weni ditemukan. Jafra rupanya ditangkap oleh anggota Polsek Tarogong karena kasus pencurian sebesar 8 juta rupiah. Dia ditangkap di kawasan Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Saat diinterogasi, Jafra akhirnya mengakui kalau dia adalah pelaku pembunuhan terhadap Weni. Sebagai tambahan informasi, Jafra ini memiliki reputasi yang buruk. Dia pernah menjadi anggota geng motor dan sudah berurusan dengan hukum saat usianya masih di bawah umur. Menurut pengakuannya, motif pembunuhan Weni karena dia merasa cemburu melihat Weni chatting dengan pria lain di Facebook. Sebenarnya, niat untuk membunuh Weni sudah ada sejak dia putus hubungan dengan Weni. Tetapi, saat itu niatnya tidak dilaksanakan. Barulah ketika dia mengetahui Weni chatting dengan cowok lain, niat itu pun muncul kembali. Lalu pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sidang kasus pembunuhan Weni pun digelar di Pengadilan Negeri Garut. Jafra akhirnya dijerat dengan pasal 338 KUHP atau 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Rupanya Jafra tidak hanya dijerat dengan pasal pembunuhan, tapi juga dengan pasal pencurian. Akhirnya, Kepala Kejaksaan Negeri Garut yang bernama Neva Sari Susanti menyatakan Jafra bersalah karena telah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana. Dan majelis hakim pun menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Jafra. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.